Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kita coba mendengarkan dulu Bang, bagaimana sebetulnya peraturan MA ini bisa mengakhiri kesenggarutan hukuman koruptor. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi, sering disebut Pukat Universitas Gadjah Mada, Oce Madril. Bung Oce, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bang Eman. Pagi. Bung Oce, kita lihat peraturan MA ini kan dibuat untuk kemudian menghilangkan, kalau harapannya begitu, menghilangkan perbedaan yang signifikan sekali. Di beberapa kasus sebelumnya ada hakim yang berbeda menjatuhkan hukuman yang berbeda sekali untuk korupsi yang mirip-mirip kejadiannya. Nah, pertanyaannya adalah begini, karena hakim kan orang yang independen, tidak bisa diatur, tidak bisa dipengaruhi. Apakah kemudian peraturan MA ini sifatnya harus diikuti oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman, atau memang hakim ya boleh saja melihat perma ini tapi terserah hakim itu sendiri? Bagaimana Bung Oce? Ya, betul. Jadi memang disparitas putusan dalam perkara-perkara korupsi di Indonesia itu memang kebangetan gitu ya. Oh. Kasus yang sama, kemudian dengan nilai kerugian yang relatif sama, misalnya itu bisa jomplang sekali. Ada yang dihukum 1 tahun, ada yang dihukum 5 tahun. Beda-beda lah, ada satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Kemudian tidak ada penjelasan argumentasi kenapa harus ada disparitas yang begitu lebar seperti itu. Nah, perma ini sebenarnya bisa menjadi standar, kemudian bisa menjadi panduan supaya disparitas itu tidak terjadi lagi. Ada semacam standar hukuman yang memang sudah dibuat oleh Mahkamah Agung. Nah, karena ini peraturan Mahkamah Agung sendiri atau peraturan internal mereka, biasanya menurut pengalaman, biasanya peraturan semacam ini diikuti oleh para hakim gitu ya dalam menyelesaikan perkara. Ini kan sebetulnya guidance bagi para hakim, tidak mengikat yang lain sebenarnya. Tapi bagaimana hakim berhadapan dengan kasus-kasus di pengadilan gitu. Guidance-nya seperti ini. Kalau harapannya bahwa perma ini juga sekaligus bisa membuat hakim lebih tegas begitu ya menghukum koruptor, karena konon katanya sekarang ada kecenderungan hukuman bagi koruptor itu makin ringan katanya. Saya juga tidak tahu apakah memang dengan niat sengaja atau memang tidak sengaja. Itu bisa tidak Bung Oce, perma ini membantu hakim supaya lebih keras lagi menghukum koruptor? Ya, kalau kita lihat di dalam lampiran perma, memang ada panduan mengenai berapa tahun hukuman itu harus dijatuhkan ya dalam kategori nilai kerugian tertentu. Konteks kalau misalnya kita ingin menilai apakah hukumannya berat atau tidak hanya dari sisi pemidanaan penjara, maka ya bisa dikatakan bahwa perma ini akan lebih membantu hukuman yang jauh lebih tinggi, katakanlah begitu ya. Kalau selama ini kan ada yang rata-rata mungkin dihukum 2 atau 3 tahun. Nah, dengan adanya perma itu bisa 4 tahun ya, bisa 10 tahun bahkan. Cuma sayangnya ada beberapa kasus yang nilai kerugiannya sebenarnya menurut saya sudah cukup tinggi. Harusnya sudah bisa hukuman 15 tahun atau seumur hidup, tapi dalam perma itu belum gitu. Tapi memang perma ini akan memberikan batasan hukuman yang jauh lebih keras. Pertanyaan terakhir Bung Oce, kalau ada hakim yang sama sekali menghukum jauh dari aturan yang diatur di dalam peraturan MA ini, hakim itu bisa dikenakan sanksi atau tidak? Nah, ini karena sifat peraturan ini internal, mengikat para hakim secara internal, menurut saya Mahkamah Agung perlu membuat instrumen pemantauannya atau pengawasannya, sejauh mana perma itu diikuti oleh para hakim di lapangan begitu. Tapi lagi-lagi menurut pengalaman di beberapa perkara, tidak hanya di kamar pidana ya, biasanya memang instruksi Mahkamah Agung itu diikuti oleh para hakim. Gitu.
Oh. Nah, kali ini tentu kita akan uji apakah soal pedoman pemidanaan untuk kasus korupsi pasal 2 dan pasal 3, apakah para hakim akan mengikutinya, dan kalau misalnya ternyata nanti ditemukan ada hakim-hakim yang ternyata tidak mengikuti pedoman, apakah Mahkamah Agung bisa tegas gitu menegakkan aturannya sendiri, gitu kan? Ini tantangan tentu bagi Mahkamah Agung. Oke, kita apresiasi langkah Mahkamah Agung ini, tapi nanti kita harus pantau betul bagaimana pelaksanaannya. Bung Oce Madril, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Bung Oce. Terima kasih. Bang Eman, ada orang yang bertanya begini, kalau sudah diatur 25 sampai berapa, 100 miliar rupiah, itu baru di atas 100 miliar baru dihukum seumur hidup. Kalau begitu nanti koruptor bisa berpikir, ya sudah saya atur saja supaya tidak masuk angka 25, tidak masuk angka 100. Kalau perlu saya pecah-pecah akunnya supaya tidak memenuhi angka itu, sehingga ini kemudian menjadi pembenaran bahwa hanya orang-orang yang korupsi berat saja yang bisa dihukum berat, sementara yang sudah mengakali bisa bebas. Bagaimana, Bang? Nah, saya dari awal justru saya udah curiga bahwa permen ini juga akan bisa disiasati. Iya. Kan begitu kan. Itu sebabnya pertama dari tadi saya berkatakan saya mengapresiasi. Gitu. Tetapi apresiasi terhadap permen ini sebetulnya kan nanggung sebetulnya. Jadi tidak sepenuh hati perma ini untuk mau menghukum para koruptor semaksimal mungkin ya. Supaya jerah ya. Supaya jerah. Karena ada batasan dibuatkan 100 M. Tadi seperti Bung Leo bisa di-split kan. Iya. Dibagi-bagi. Betul. Bersepuluh. Rata-rata ya bahkan bisa juga misalnya ya jadi ratusan juta aja kan gitu. Betul. Kan. Jadi ringan sekali gitu kan. Iya. Nah, oleh karena itu karena memang buat perma sebetulnya kejahatan berat itu misalnya jangan 100 M. Oh. Katakanlah 10 M ke atas. Lebih rendah lagi lebih rendah supaya lagi. Nah, karena namanya korupsi 100 perak, 1 juta, 100 M, 100 triliun tetap kejahatan. Betul. Perbuatannya tetap perbuatan tidak pidana korupsi kan itu kan. Nah, kalau saya sih mengatakan perma ini misalnya bagus juga disempurnakan lagi. Jadi kejahatan berat itu tidak 100 M, 10 M ke atas. Bisa dibuat begitu. Jadi ini akan mempersulit mereka untuk mendisplitkan. Jadi kalau lebih repot ya. Lebih repot kalau ya. Mau menyiasatinya. Nah, ini kan saling mensiasati. Saya dari awal ketika perma ini muncul, tiba-tiba pikiran saya apakah akan ada bisa lagi masih ada lobang. Celah untuk mengakalinya gitu kan. Pasti ada. Nah, seperti yang tadi Bung Leo sudah buka kan, akan disiplit ini jumlahnya nih. Betul. 100 M menjadi dibagi 20 orang. Iya. Kan begitu kan? Supaya tidak masuk kategori tidak tadi, masuk kategori 25 apa? 100 gitu. Jadi tetap jadi 2 tahun juga apanya kan. Iya, hukumannya. Jadi harapan kita menjadi seumur hidup, karena disiplit menjadi 2 tahun kan. Tapi kalau misalnya bebannya 10 M ke atas, berarti lebih sulit. Tetap ada pensiasatan, tapi lebih sulit. Dia tetap akan dihukum berat kan gitu kan. Itu betul. Kembali ke pertanyaan dasar tadi, Bang Elman. Ketika hakim adalah orang yang independen, kita sering bilang hakim itu adalah wakil Tuhan. Tidak bisa kita campuri keputusannya, tidak bisa kita pengaruhi, kita tidak bisa juga setelah putus kemudian mengatakan, oh itu tidak benar semacam itu. Nah, tapi peraturan MA ini kan mengatur untuk kemudian diikuti. Tadi Bung Oce Madril sih punya keyakinan bahwa karena ini peraturan internal biasanya diikuti oleh hakim. Tapi kalau ada hakim yang tidak kemudian mematuhi peraturan MA ini, apa bisa diberikan sanksi? Karena kan hakim independen. Jadi begini Leo, saya tidak yakin kalau perma ini ujuk-ujuk hasil pikirannya Ketua Mahkamah Agung kan. Saya buatkan begini, hanya beberapa hakim agung. Ini pasti sudah menjadi kesepakatan para hakim ini kan. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, pasti sudah diundang kan. Sudah semua tahu. Ada kesepakatan gitu kan. Ini kita ini sedang disorot nih. Kita buat aja panduan. Ini kan petunjuk teknis, pedoman dan sebagainya kan. Nah, tadi Bung Leo bertanya, kalau ada hakim yang nyeleneh misalnya kan, tidak peduli.
memang tidak boleh juga Ketua Mahkamah Agung menghukum dia gara-gara memvonis di luar aturan ketentuan dari permen ini. peraturan MA ini. Dia nggak boleh. Tetapi tadi kan Bung Oce kan sudah mengatakan, nah memang harapan kita ada pengawas Iya. yang mengawasi persidangan ini dari Sabang sampai Merauke kan gitu kan. Sekarang sudah ada kan Bang? Ya? Loh, sebetulnya ada. Yang mengawasi hakim itu siapa? Iya, ada juga komisi yudisial, ada juga internal. Oh, Ada juga, internal. internalnya apa juga ada. Oke. Ada pengawas di, Iya. bukan tidak ada mengawasi, Iya. tapi karena selama ini pagar makan tanaman juga, Semangat korps. ya semangat kos, pengawas juga harus diawasi juga kan gitu kan. Itu yang terjadi kan. Iya, iya, iya. Nah jadi memang saya sangat yakin para hakim pasti akan mentaati kan gitu kan. Tapi kalau ada hakim yang tidak mentaati, harus ada pembinaan lah. Kasarnya istilahnya gitu. Oke. Nah mungkin Iya. sementara istilahnya udah Hakim Leo dibina dulu. Iya. Bina 4 tahun. Oke. Tidak diberi hak untuk apa dulu. Iya. Belajar dulu 4 tahun Leo. Iya. Itu sebenarnya kan udah hukuman. Tapi tidak boleh kita bilang dia Baik. gara-gara ini gitu. Hakim kan juga diikat peraturan tidak boleh menghukum di luar yang dituntut atau saya lupa istilahnya apa, ekstra petita atau ultra petita. Kalau kemudian jaksanya Bang tidak menuntut yang seperti diharapkan di peraturan MA, apakah hakim bisa menghukum melampaui itu? Apakah nanti tidak dianggap bersalah juga? Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman dan Musa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, menyambung pertanyaan tadi sebelum jeda, kalau kemudian jaksanya tidak menuntut seperti yang diharapkan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur atau menjadi pedoman bagi hakim, apakah hakim bisa kemudian menambahkan hukuman atau seperti apa Bang? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara tentang kemerdekaan hakim, Iya. apapun bisa. Jadi misalnya seperti yang kemarin itu kasus yang penyiraman si Novel Baswedan. kan. Iya. Kan tuntutannya kan hanya setahun kan. Hakim kan memutuskan 2 tahun lebih apa itu kan. Oh, lebih besar daripada Bisa. yang dituntut ya? Itu kan soal kemerdekaan hakim dan keyakinan hakim bahwa memang ini memang berbuat jahat ini orang ini. Iya. Jadi tidak cukup setahun, 2 tahun gitu kan. Ini juga bisa. Tuntutannya katakanlah hanya setahun, hakim dan dengan kayaknya hukum seumur hidup bisa. Itu kan. Tapi kalau itu terus-terusan terjadi dan rutin misalnya begitu Bang, di banyak kasus jaksanya beda-beda karena tidak ada aturannya bagaimana? Nah itu yang saya harapkan sebetulnya kan. Kalau hakim ada permanya, ada petunjuk teknis, ini kan tadi kan kita sepakat bahwa korupsi itu kan kejahatan luar biasa. Iya. Maka harus ada juga terobosan luar biasa. Nah, sekarang hakim ada perma. Iya. Nah, mestinya jaksa, KPK dan kepolisian Sebagai penuntut ya? sebagai penuntut dan juga sebagai penyidik. Iya. Ya kan, polisi kan sebagai penyidik kan. Betul. Nah, mereka ini juga mestinya juga harus ada semacam perma. Semacam perma sehingga pemberantasan korupsi ini seiring sejalan, tidak hanya di muaranya, hakimnya, tapi di awalnya juga ada jaksa, ada kepolisian, ada KPK sama-sama. Jadi jangan timpang begitu. Dan itu belum ada dan kita harapkan ada aturan-aturan. Ini kan belum ada. Kita harapkan mestinya karena itu juga saya dengar Mahkamah Agung juga ketika mau mengeluarkan perma ini kan berdiskusi juga dengan jaksa kan gitu. Iya. Oke, kita nanti tunggu seperti apa. Tapi kita akan dengarkan juga Bang Elman, apakah para pemirsa kita, pemirsa Metro TV juga melihat ada harapan dengan perma yang ini, yang baru ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi Pak Syahril. Bagaimana Pak? Ini kita punya peraturan Mahkamah Agung yang kita harapkan bisa membuat hakim relatif seragam untuk menghakimi atau menjatuhkan hukuman kasus-kasus korupsi yang mirip. Menurut Anda ini akan dipenuhi oleh hakim atau seperti apa Pak Syahril? Ini permasalahannya.
Saya sepakat dengan Metro. Tidak saja hakim, tetapi juga jaksa, kepolisian, KPK itu harus ada batas minimal, hukuman yang dijatuhkan kepada si para koruptor tadi. Begini Pak, yang permasalahannya. Kalau berpendapat saya, permasalahannya kenapa korupsi ini merajalela terus, sulit diberantas. Yang pertama, adanya sebuah anggapan bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan. Ini tidak benar. Satu anggapan ini tidak benar sama sekali. Ini berbahaya, untuk masyarakat-masyarakatnya, apalagi yang di daerah kampung-kampung yang pendidikannya rendah. Itu berbahaya sekali. Karena hakim itu tidak pernah salah. Allah itu tidak pernah korupsi, tidak pernah menzolimin orang. Satu lagi yang paling hal permasalahan lagi, bahwa kebebasan hakim itu mutlak dalam memutuskan sebuah hukuman, Ini sebuah kebebasan yang sangat harus diperbaiki. Kenapa? Nilai-nilai kebebasan sekarang itu tidak lagi dinilai berdasarkan kebenaran, keadilan. Tetapi nilai kebebasan itu sudah ada nilainya, itu rupiah dan dolar. Nilai-nilai kebebasan hakim itu sudah ada nilainya sekarang itu, rupiah dan dolar. Ini permasalahannya sekarang ini. Jadi koruptor itu berani terus karena mereka bisa punya kekuatan. Kalau mereka korupsi 100 miliar ya, dia kasih 75 miliar untuk para penegak hukum. Saya kira semuanya beres kok. Saya juga akan melakukan begitu kalau saya korupsi 10 miliar, dia 5 miliar bagi-bagi itu semua politik. Oke, terima kasih Pak Syahril di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Elman. Saya ingin menyampaikan begini. Kita beri apresiasi, sudah ada niat baik dengan memberikan guidance kepada hakim. Walaupun tadi sudah dikatakan hakim itu adalah independen, imparsial, bebas menentukan sesuai dengan keyakinannya. Tetapi ada hal yang perlu saya ingin sampaikan, bahwa kita sepakat seperti yang disampaikan oleh Bung bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa yang tidak bisa diselesaikan dengan hal biasa-biasa. Jadi jangankan sekarang, saya lihat mulai dari awal itu, mulai dari penuntutan penyidikan itu hendaknya ya mereka sudah punya komitmen bahwa punya niat untuk memberantas korupsi, memberikan hukuman penjeraan. Itu yang penting. Sampai ke ujungnya di lapas pun koruptor itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Kamar setingkat hotel berbintang, kan bingung kita. Nah, sekarang tuh niat untuk memberantas korupsi, padahal kita sadar betul bahwa negara ini hancur karena koruptor-koruptor ini. Jadi apapun aturan tuh yang dibuat manusia tidak ada yang sempurna. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh the man behind the gun. Tergantung mereka. Padahal mereka sudah tahu betul bahwa orang ini harus diberi penjeraan. Nah, penjeraannya gimana? Kita lihat aja contoh yang terjadi dengan Joko Chandra. Seluruh instansi, bukan seluruh instansi, banyak instansi yang terlibat memberikan kebebasan. Cuma 500 miliar. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi guidance yang benar, memberi kesadaran pembinaan akhlak yang penting kepada para hukum itu untuk menegakkan kebenaran. Baik. Makasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, ini kan saya ini masyarakat biasa Pak ya, awam. Tapi agak risih juga kalau melihat hukuman-hukuman para koruptor kita itu Pak ya. Di atas kertas itu ya bagus sekali situnya. Jadi apa yang dikatakan oleh MA itu sebenarnya kita optimis Pak ya. Cuma kenyataannya di lapangan ini juga masyarakat juga ya jangan disalahkan kalau mereka itu agak-agak namanya kurang ya mendukung ya, tapi kita harus optimis juga itu Pak, karena kita mau negara kita ini aman. Tapi seperti tadi dikatakan oleh Bapak tadi, kenyataannya itu mereka itu kan di lapas itu fasilitasnya mewah semua. Kalau nanti ada kunjungan atau sidak itu baru ketahuan ya, mereka itu enak-enak saja semua. Malah sudah ditahan masih bisa nonton konser, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ini bagaimana ini kalau di lapangan? Jadi di atas kertas itu soalnya sudah baik dari dulu Pak, tinggal kenyataannya di lapangan ini bagaimana ya. Jadi semuanya biar tidak ada perbaikan dari MA itu semuanya sudah bisa, asal penegak hukum kita itu sejalan baik dari tingkat bawah sampai atas, kemudian seragam tindakannya, karena ini kan beda-beda tindakannya Pak, dan selalu ada memang tadi seperti yang dikatakan selalu ada tawar menawar. Ini kuncinya di sini Pak. Baik, terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Gadis benang merahnya dari 3 penelpon ini Bang Elman kelihatannya satu, bahwa apapun peraturannya, sebaik apapun dibuat, yang penting adalah manusia yang melaksanakannya. Bagaimana Bang? Sebetulnya kan begini Leo,
tanpa perma ini pun, Ya. kalau memang niatnya mau Memberantas korupsi. Membuat jerah. membuat jerah para korupsi itu kan, jangankan seumur hidup, hukuman mati pun Iya. bisa. Jadi Iya. saya kan, tapi kan tetap aja kita berterima kasih kan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara sesungguhnya, tanpa perma ini pun hakim bisa Ya. menghukum lebih berat daripada 2 tahun 7 bulan. Bahkan hukuman mati pun bisa. Iya. Karena itu dibuka ya peluang itu ya. Loh, KUHP mengatur itu kok. Belum dicabut itu. Belum dicabut, undang-undang itu berlaku sampai Iya. detik ini. Iya. Kan begitu kan. Iya. Jadi sebetulnya memang jujur aja, kita pun kaget kok ada lagi perma gitu kan. Kan gitu. Tapi kan kita kan harus berprasangka baik kan. Berbaik sangka. Berbaik sangka kan. Iya, iya. Ya udahlah. Iya. Sepanjang niatnya bagus, udahlah. Apakah ini juga bertentangan dengan independensi hakim, ya sudahlah. Udahlah kita terima aja lah. Karena tujuannya baik ya. Tujuannya baik, Iya. niatnya baik. Iya. Tapi sebetulnya ini kan sama perma ini sebetulnya kan menggarami laut juga. Karena sudah ada. Iya. Sudah ada garam itu. Iya. Dan sudah lebih dari cukup sebetulnya KUHP itu mengatur seluruh perbuatan Iya. tindak pidana. Tinggal dilaksanakan. Tinggal laksanakan atau tidak kan gitu kan. Nah, tadi kan gini. Kalau kita berdasarkan perma ini, Iya. mungkin sampai kapanpun tidak akan ada hukuman seumur hidup. Karena Iya. apa? Iya. Udahlah. Kan 100 M. Betul. Kan gitu. Iya. 99,9 M aja. Kan tidak sampai 100. Diatur begitu rupa. Diatur begitu rupa. Supaya tidak masuk kategori. Tidak itu. masuk kategori kejahatan berat kan Iya, gitu kan. iya. Udah jangan. Kita buatlah dia, kita keringan aja. Atur. Sistem di-split kan gitu kan. Iya, iya. Kita bagi apa aja itu. Iya. Atau memang dari awal, dari kejaksaan atau dari kepolisian, tuntutannya tidak seberat itu gitu kan. Jadi Iya. ini yang saya mau katakan. Iya. Kan begini Leo, kan ini kan sepanjang otak kotor itu ada, ya hasilnya pasti kotor. Iya. Tapi kalau otaknya dari awal bersih, saya akan membuat jerah para koruptor ini. Nah, dan itu dibuktikan oleh Artijo Alkostar. Iya. Orang boleh menuduh Artijo itu bagana. Iya. Tapi bagaimanapun, ketika sosok Artijo masih aktif di Mahkamah Agung, orang menggigil Iya. ketika mau kasasi. Koruptor tidak ada yang berani itu Tidak ya. ada yang berani. Karena pasti diperberat. Waduh. Tapi ketika Artijo pensiun, hore, gitu. Merdeka kita. Iya. Nah, Iya. itu saya nggak ada bukti itu. Tapi faktanya memang setelah Artijo pensiun, Jadi lebih ringan. bukan begitu. Jumlah orang kasasi itu meningkat. berduyun-duyun, kan gitu kan. Nah, saya jujur aja, Iya ya. kau Bung Herman bisa buktikan, saya nggak bisa buktikan. Tapi dugaan saya Iya. berduyun-duyun. Logikanya Logikanya, begitu. kan memang kan Iya. kalau zaman Artijo nyaris tidak terdengar ada yang mau kasasi kan. Iya, karena yang di awal-awal mencoba jadi kecele, malah ada yang menangis waktu itu ya Bang ya. Terpuruk, Iya, bukan kecil. itu dia. Menangis Bombay dia. Pak Syahril tadi bilang begini Bang Herman, sebenarnya kita sekarang sudah tidak boleh lagi bilang hakim itu wakil Tuhan, karena kalau Tuhan yang kita pahami kan orang yang adil, yang tidak bisa disuap, tidak bisa masuk angin, tidak bisa mengatur-ngatur. Tapi pada kenyataannya walaupun juga saya tidak punya bukti, tapi logikanya mungkin hal itu terjadi di peradilan di Indonesia. Nah, apakah memang sekarang waktunya kita tidak bisa lagi bilang hakim di Indonesia ini wakil Tuhan lagi? Ya, kita juga kan tidak, sebetulnya kan di dalam KUHP pun tidak disebutkan kan. Betul. Hakim itu wakil Tuhan Tidak kan. pernah ada. Sebetulnya ini kan harapan kita, harapan rakyat, Iya. harapan pencari keadilan, sosok hakim itu adalah setengah dewa, Iya. wakil Tuhan, Iya. melaksanakan dengan nuraninya kan gitu. Oke. Harapan kita, hakim itu adalah orang yang soleh, orang yang jujur, dan memang pakai kacamata kuda aja dia. Yang penting keadilan ditegakkan. Pokoknya lurus, lempang, Iya. tegakkan keadilan. Iya. Kalau ada godaan dari Leo lembaran merah, lembaran
Biru? Biru. Iya. Nggak ada, saya nggak mau tahu itu. Oke. Kan itu harapan. Iya. Perkara yang terjadi seperti yang katakan Pak Sahrir tadi itu Iya. tidak pantas, itu kita serahkan kepada masyarakat. Itu kan kata Sahrir kan. Iya. Saya kan tidak akan berani dong bilang begitu kan. Oke, masalahnya bagaimana mendekatkan harapan dengan kenyataan dan peran kita melakukan itu akan kita bahas di bagian berikut. Bagaimana pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, ada yang bilang bahwa apapun yang terjadi sekalipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Dan kalau kita bicara soal korupsi, kan kita sudah bersepakat ini kejahatan luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita berharap hakim sebagai penjaga gawang terakhir itu jujur, tidak bisa disuap, tidak bisa berkompromi, tetapi konon katanya itu yang terjadi. Lalu bagaimana kita berharap dengan ada peraturan MA ini itu bisa kita minimalkan, Bang? Ya, memang tidak mudah ya. Iya. Saya mau katakan begini, Bung Leo. Sepanjang orang masih berlomba-lomba, masih ingin jadi kepala daerah, dengan walaupun mengorbankan misalnya katanya biayanya sampai 50M, 100M, ratusan sampai miliar. 300M gitu kan. Ya artinya memang di situ harapan kita terhadap pengadilan itu ya masih rendah kan gitu kan. Karena godaannya masih besar. Ya, maksud saya kan gini, kalau memang udah pasti, ini kan harapan kita kan dengan perma ini kan, mestinya orang yang akan mau jadi kepala daerah berpikir nih kan. Tapi kalau dia sampai mengeluarkan 100M kan, kan nggak mungkin dia bisa mengharapkan dari gaji dia dapat dikembalikan. Cara yang sama juga untuk mengembalikan uangnya. Nah kita pokoknya tidak masuk akal saya, kecuali kalau dia memang mau mengeluarkan 100M mengabdi. Nah kan itu udah itu dewa itu kan gitu kan. Itu cerita dongeng biasanya. Dongeng gitu kan. Nah, sebetulnya itu yang saya katakan, perma ini kalau ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen, ini akan membuat para kepala daerah, para PNS, para dirjen, para direktur, para menteri, itu akan ada ketakutan. Kan begitu. Nah, harapan saya Mahkamah Agung harus mengawasi para hakim. Jaksa Agung harus mengawasi para jaksa. Kapolri harus mengawasi para penyidik. KPK juga harus mengawasi penyidikan-penyidikan yang ada di KPK itu. Supaya tidak ada celah untuk melakukan improvisasi yang membuat hukuman ini tidak maksimal kan gitu kan. Itu harapan kita. Kalau itu dilakukan, kalau menurut saya nggak usah tunggu 5 tahun, 1 tahun ini akan terasa manfaatnya, Leo. Gitu. Dan kita bisa berharap itu bisa terjadi, Bang. Ya, itu bisa katakan. Mahkamah Agung ketika dia melakukan perma ini harus betul-betul diawasi. Dan Jaksa Agung sama kepolisian sama KPK harus membuat pedoman yang sama supaya seiring sejalan. Baik, kita harapkan itu yang terjadi dan kita juga bisa memastikan ada efek jera bagi para koruptor. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, memastikan para hakim mematuhi peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 jadi tugas berat Mahkamah Agung. Harus ada sanksi dan konsekuensi yang jelas bagi para hakim yang abai meski undang-undang menggariskan bahwa mereka independen dan bebas dari intervensi siapapun. Mari kita pastikan bahwa keadilan ditegakkan dan juga bagaimana kita sama-sama menjerakan para koruptor. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Knowledge to elevate.